Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan etika komunikasi di ruang kelas dengan anggota Soraya, Nursyifa, Salsabila. Selanjutnya akan ada materi yang akan kami bahas, yaitu ada 5. Yang pertama, pengertian komunikasi dan etika komunikasi. Yang kedua, komunikasi satu arah dan komunikasi setara. Yang ketiga, cara penerapan komunikasi yang beretika di ruang kelas. Yang keempat, dampak dari komunikasi yang tidak etis. Yang kelima, strategi komunikasi yang dapat diterapkan oleh guru. Selanjutnya ada latar belakang. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama di bidang pendidikan. Sebagai alat dalam pembelajaran, komunikasi berfungsi menyampaikan pengetahuan, membentuk karakter, dan membina hubungan sosial antara guru dan siswa. Namun, masih banyak proses pembelajaran yang bersifat satu arah, membuat siswa pasif dan menghambat proses belajar. Komunikasi efektif seharusnya bersifat dialogis, memungkinkan siswa berpartisipasi aktif, dan mengembangkan potensinya. Selain itu, komunikasi juga harus beretika, menjunjung nilai kejujuran, kesantunan, tanggung jawab, dan saling menghormati. Guru perlu menjadi teladan agar suasana kelas menjadi lebih terbuka, nyaman, dan inklusif. Selanjutnya ada definisi. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan atau informasi dari satu orang ke orang lain dengan harapan memiliki arti yang sama. Etika komunikasi adalah prinsip moral yang mengatur komunikasi yang baik dan benar, termasuk kejujuran, tanggung jawab, hormat, dan kesantunan saat menyampaikan dan menerima pesan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Melanjutkan, komunikasi satu arah. Banyak guru masih menggunakan komunikasi satu arah dalam pembelajaran karena dorongan untuk mengontrol kelas, rasa takut kehilangan otoritas, atau anggapan bahwa sekolah memang seharusnya begitu. Pola ini menciptakan jarak sosial antara guru dan siswa, serta membatasi ruangan partisipasi siswa dalam proses komunikasi. Guru cenderung mendominasi percakapan, sementara siswa hanya menjadi pendengar pasif. Sikap ini tidak mencerminkan komunikasi yang etis karena mengabaikan suara dan tanggapan siswa. Menurut Carden, 1988, Bout 1963, dan Johannes 1990. Selanjutnya, komunikasi setara. Komunikasi setara menekankan pentingnya Habermas 1982 menyebut hal ini sebagai situasi percakapan yang ideal, di mana seluruh peserta komunikasi memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, menanggapi pikiran secara bebas. Dalam kelas yang menerapkan komunikasi setara, guru tetap memegang peran yang kepemimpinan, namun bersikap terbuka, menghargai pendapat siswa, dan menciptakan suasana belajar yang inklusif dan bermakna. Selanjutnya, cara menerapkan komunikasi yang beretika di ruang kelas. Yang pertama ada menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Sampaikan materi dengan bahasa yang santun, ramah, dan mudah dipahami sesuai tingkat siswa. Yang kedua, membuka ruang untuk komunikasi dua arah. Melibatkan siswa dalam diskusi, tanya jawab, dan refleksi agar pelajaran lebih hidup dan bermakna. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang membangun, mulai dengan pujian sebelum memberi saran, agar siswa tetap merasa dihargai. Yang keempat, ada menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Pastikan semua siswa merasa dihormati, aman, dan punya kesempatan bicara tanpa takut. Yang kelima, menjadi teladan dalam berkomunikasi. Tunjukkan sikap komunikatif yang baik, mendengarkan, tidak memotong, dan mengontrol emosi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan dari teman saya, selanjutnya dampak komunikasi yang tidak etis. Pertama, kurangnya pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan dan demokratis. Kedua, risiko kebebasan berkomunikasi. Ketiga, persepsi terhadap siswa. Dan keempat, tanggung jawab guru. Strategi komunikasi yang dapat diterapkan oleh guru. Guru memiliki peran penting sebagai komunikator yang etis dalam proses pembelajaran. Untuk mewujudkannya, guru perlu mendorong siswa berpikir kritis dengan memberikan ruang bertanya, menjawab, dan menyampaikan pendapat. Strategi metafora agar konsep pembelajaran lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan siswa.
Hal ini memungkinkan siswa mengeksplorasi ide tanpa merasa ditekan. Komunikasi yang etis juga ditunjukkan melalui sikap menghargai pendapat siswa, menunjukkan ketulusan, serta membangun rasa percaya diri mereka. Guru sebaiknya menunjukkan empati dengan mendengarkan secara aktif, memberikan apresiasi, dan menciptakan suasana kelas yang terbuka dan aman untuk berdiskusi. Jika terjadi konflik atau ketegangan, guru dapat memfasilitasi diskusi kelompok kecil atau pendekatan personal agar pemahaman terhadap kondisi siswa semakin kuat. Strategi komunikasi ini membantu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan karakter siswa. Dan yang terakhir, kesimpulan. Komunikasi di kelas sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Komunikasi satu arah membuat siswa pasif, sedangkan komunikasi setara mendorong partisipasi aktif dan berpikir kritis. Guru perlu menjadi teladan komunikasi yang etis, menciptakan lingkungan inklusif, dan mendorong dialog terbuka. Siswa pun diharapkan aktif bertanya dan menyampaikan pendapat dengan santun. Budaya komunikasi yang baik mendukung pembelajaran yang bermakna dan membentuk karakter siswa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.